Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprian dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, hematologi. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah atau volume darah merupakan plasma darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% air, sementara 8% lainnya terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan juga elektrolit. Fungsi plasma darah. Fungsi utama plasma darah adalah membuang limbah hasil metabolisme. Plasma darah menerima dan mengangkut limbah tersebut ke area tubuh lainnya, seperti ginjal atau hati untuk dibuang. Selain itu, plasma darah juga memiliki fungsi penting lainnya untuk kesehatan tubuh manusia, yaitu yang pertama, membuang limbah, yang kedua, menjaga suhu tubuh, yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang keempat, membantu proses pembekuan darah, yang kelima, membantu melawan infeksi, yang keenam, menjaga kinerja saraf otot. Yang selanjutnya, yang kedua, pembentukan darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Fungsi sel darah merah sendiri sebagai berikut. Yang pertama, mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, penentuan golongan darah. Yang ketiga, menjaga sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Yang keempat, pelebaran pembuluh darah. Proses pembentukannya sel darah merah berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu yang pertama, darah terbentuk atau diproduksi dalam sumsum merah tulang pipih. Yang kedua, setiap detik sumsum merah tulang pipih membentuk sekitar 2 juta sel. Yang ketiga, sel-sel yang telah diproduksi oleh sumsum merah tulang pipih dan dikeluarkan dinamakan retikulosit. Retikulosit memiliki kurang lebih 1% dalam dari sirkulasi darah. Yang keempat, sel-sel yang mulai matang akan mengalami perubahan pada selaput plasmanya, sehingga fagosit dapat mengetahui sel-sel yang sudah tua yang akan menghasilkan fagositosis. Yang kelima, hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin yang kemudian ditampung dalam kantong empedu. Yang selanjutnya, yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah sel yang membentuk komponen pada darah. Sel darah putih disebut juga leukosit. Sel ini memiliki inti tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap dan tidak berwarna. Sel darah putih dalam setiap milimeter kubik darah lebih kurang berjumlah 8.000. Tempat pembentukan sel darah putih adalah pada sumsum merah tulang pipih, limfa, dan kelenjar getah bening. Selanjutnya, fungsi sel darah putih atau leukosit. Yang pertama, menjaga kekebalan tubuh sehingga tak mudah terserang penyakit. Yang kedua, melindungi badan dari serangan mikroorganisme. Pada jenis sel darah putih, granulosit dan monosit. Yang ketiga, mengepung darah yang sedang terkena cedera atau infeksi. Yang keempat, menangkap dan menghancurkan organisme hidup. Yang kelima, menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda lain atau bahan lain seperti kotoran, serpihan-serpihan, dan lainnya. Yang keenam, mempunyai enzim yang dapat memecah protein yang merugikan tubuh dengan menghancurkan dan membuangnya. Yang ketujuh, menyediakan pertahanan yang cepat dan juga kuat terhadap penyakit yang menyerang. Yang kedelapan, sebagai pengangkut zat lemak yang berasal dari dinding usus melalui limfa lalu menuju ke pembuluh darah.
Yang terakhir, pembentukan antibodi di dalam tubuh. Selanjutnya, jenis-jenis sel darah putih atau leukosit. Yang pertama, neutrofil adalah sel darah putih yang memiliki jumlah besar sekitar 60% sampai 70%. Sel darah putih dan mempunyai diameter dari 10 sampai 12 mikrometer. Dan neutrofil memiliki 3 inti sel yang berwarna merah kebiruan serta kelompok dari granula. Yang kedua, monosit adalah sel darah putih yang berjumlah 1 sampai 10% yang berubah menjadi makrograf dalam memerangi benda-benda asing yang menyerang tubuh dengan keluar dari aliran darah dan masuk ke jaringan tubuh. Yang ketiga, basofil adalah sel darah putih yang berjumlah 0,01 sampai 0,3% yang mengandung banyak granula sitoplasmik yang berjumlah 2 lobus dan dapat bergerak ke jaringan tubuh pada kondisi tertentu. Yang keempat, eosinofil adalah sel darah putih yang berjumlah 7% dari seluruh jumlah leukosit dalam tubuh kita yang memerangi parasit multiseluler dan beberapa infeksi yang terjadi pada hewan vertebrata. Yang kelima, limfosit adalah sel darah putih yang berjumlah 40 hingga 50% dari sel darah putih yang jumlah terbesar kedua. Selanjutnya, proses pembentukan sel darah putih atau leukosit. Pembentukan sel darah putih dimulai dari diferensiasi dini dari sel sistem hemopoietik pluripoten menjadi berbagai tipe sel stem komited. Selain sel-sel komited tersebut, untuk membentuk eritrosit dan membentuk leukosit, dalam pembentukan leukosit terdapat 2 tipe, yaitu myelositik dan limfositik. Pembentukan leukosit tipe myelositik dimulai dengan sel muda yang berupa mieloblast, sedangkan pembentukan leukosit tipe limfositik dimulai dengan sel muda yang berupa limfoblast. Leukosit yang dibentuk di dalam sumsum tulang, terutama granulosit, disimpan dalam sumsum sampai sel-sel tersebut diperlukan dalam sirkulasi. Kemudian, bila kebutuhannya meningkat, beberapa faktor seperti sitokin akan dilepaskan. Dalam keadaan normal, granulosit yang bersirkulasi dalam seluruh darah kira-kira 3 kali jumlah yang disimpan dalam sumsum. Jumlah ini sesuai dengan persediaan granulosit selama 6 hari. Sedangkan limfosit sebagian besar akan disimpan dalam berbagai area limfoid, kecuali pada sedikit limfosit yang secara temporer diangkut dalam darah. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit merupakan bagian dari darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Fungsi keping darah sendiri, yang pertama pembekuan darah, yang kedua melawan virus, yang ketiga mencegah kehilangan darah, yang keempat memudahkan penyembuhan luka. Proses pembekuan darah sendiri, sesaat setelah bagian tubuh terluka, maka trombosit akan pecah area bersentuhan dengan permukaan kasar dan pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin tersebut akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Selanjutnya yang terakhir, sistem limfatik. Sistem limfatik adalah sistem tabung tipis dan kelenjar getah bening yang berjalan di seluruh tubuh. Tabung ini disebut pembuluh limfa atau pembuluh limfatik.
Sistem patah bening. Sistem getah bening adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Memainkan peran dalam yang pertama, melawan bakteri dan infeksi lainnya. Yang kedua, menghancurkan sel tua atau abnormal seperti sel kanker. Sistem limfatik sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan antara darah dan jaringan, yang dikenal sebagai cairan homeostasis. Yang kedua, membentuk bagian dari sistem kekebalan tubuh dan membantu bertahan melawan bakteri dan pengganggu lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi penyerapan lemak dan nutrisi yang larut dalam lemak dalam sistem pencernaan. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk. Ini contoh dari gambar dari yang kuning ini plasma, sedangkan yang berwarna hijau toska adalah sel darah putih dan trombosit. Yang warna merah adalah sel darah merah. Dan ini merupakan sel darah merah atau kepingannya. Selanjutnya yang putih ini sel darah putih. Yang paling bawah itu trombosit. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya ini merupakan gambar sistem limfatik. Kalian bisa lihat sendiri. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.